Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Denny Nur Mulyanto dengan NIM 2017-210-744. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh modal kerja terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan saya, di mana terdapat latar belakang, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. Berikut adalah latar belakang proposal saya. Satu tujuan yang pasti dimiliki oleh setiap perusahaan di dunia ini adalah untuk meningkatkan nilai perusahaannya, karena nilai perusahaan dapat dibilang merupakan pandangan investor dan masyarakat terhadap tingkat keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham perusahaan tersebut. Bila harga saham naik, maka nilai perusahaan dapat dikatakan meningkat pula. Menurut Harmono, nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Salah satu tujuan umum yang dimiliki oleh perusahaan adalah meningkatkan profitabilitasnya. Karena perusahaan memerlukan profitabilitas untuk membiayai seluruh biaya operasi yang dijalankannya. Perusahaan yang tidak mendapatkan profit secara turut-menurut tidak akan bisa berjalan dengan semestinya, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Namun, apakah profitabilitas salah dengan nilai perusahaan? Apakah dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, nilai perusahaan juga akan meningkat? Pada penelitian ini akan diuji apakah profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Dalam paragraf sebelumnya dikatakan bahwa perusahaan pasti selalu mencari profitabilitas untuk mendukung kelangsungan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, apa sajakah yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan? Peneliti memiliki hipotesa bahwa seluruh perputaran modal kerja memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Menurut Kashmir pada tahun 2012, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Apabila suatu perusahaan dapat mengatur modal kerjanya dengan baik, maka perusahaan dapat lebih mudah mencapai tujuannya. Namun, apakah penggunaan modal kerja yang baik memiliki hubungan langsung dengan profitabilitas perusahaan? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nawalani, AP, dan Lestari pada tahun 2015 menyatakan bahwa perputaran modal kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan kekayaan investor dalam perusahaan tersebut. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusralaini, Amir Hasan, dan Imelda Helen pada tahun 2009, modal kerja memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silvana Dwi Sulistianingrum pada tahun 2012 menyatakan bahwa perputaran modal kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, dapat dilihat dari penelitian-penelitian tersebut bahwa subjek ini masih memiliki ketidakpastian dan tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas? 2. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas? 3. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas? 4. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas? 5. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian dari proposal ini adalah: 1. Untuk menguji pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas perusahaan. 2. Untuk menguji pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan.
3. Untuk menguji perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan. 4. Untuk menguji perputaran modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 5. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini, di mana modal kerja, kas, piutang dagang, dan persediaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian, di mana hipotesa 1 adalah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesa 2, arus kas, perputaran piutang, perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan hipotesa 3 adalah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode regresi linear berganda. Dengan metode tersebut, akan dapat diketahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Langkah pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik dari sebuah data. Karakteristik tersebut antara lain adalah nilai rata-rata atau mean, median, sum, standar deviasi, range, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness. Dengan menggunakan metode analisa deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan yang digunakan, yang mana adalah perputaran modal kerja, arus kas, piutang dagang, dan perputaran persediaan. Selanjutnya adalah analisis uji hipotesis. Dalam penelitian ini, analisis uji hipotesis akan menggunakan metode regresi linear berganda dan sederhana dengan model persamaan sebagai berikut, di mana PBV adalah price book value yang digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan, dan ROI adalah return on investment yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas. CF adalah cash flow digunakan untuk memperkirakan arus kas. AR adalah account receivable digunakan untuk memperkirakan perputaran piutang, dan ITR adalah inventory turnover ratio yang digunakan untuk memperkirakan perputaran persediaan. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi sederhana atau uji T yang digunakan untuk menguji apakah profitabilitas perusahaan atau ROI berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV. Nah, langkah terakhir adalah uji simultan atau uji F yang digunakan untuk menguji apakah secara simultan CF atau cash flow, AR atau account receivable, dan ITR atau inventory turnover ratio berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas atau ROI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.